Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Akmal Rizky Hasibuan MA yang saya hormati, perkenalkan saya akan menyampaikan ulasan tentang biografi singkat tokoh ulama hadis Nusantara. Saat ini saya akan mengambil salah satu tokoh yang ada di Nusantara, yaitu Syekh Mahfud At-Tarmasi. Sudah kita ketahui bersama bahwa Islam di Nusantara ini memiliki akar sejarah yang sangat kuat dengan tradisi keilmuan yang berkembang pesat. Salah satu aspek yang menonjol adalah peran ulama Nusantara dalam pengembangan ilmu hadis, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Di antara tokoh besar yang memiliki pengaruh luar biasa adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi, yaitu seorang ulama asal Termas, Pacitan, Jawa Timur, yang dikenal sebagai muhaddits terkemuka di dunia Islam. Syekh Mahfud At-Tarmasi tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama produktif yang menghasilkan banyak karya, tetapi juga sebagai pengajar yang memiliki ribuan murid dari berbagai belahan dunia. Penguasaan beliau dalam ilmu hadis, fikih, dan berbagai cabang ilmu Islam menjadikannya tokoh sentral dalam tradisi keilmuan Islam di Mekah dan di Nusantara. Dari biografi singkat beliau dapat kami paparkan secara singkat yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang kehidupan Syekh Mahfud. Yang kedua, kontribusi beliau dalam ilmu hadis, dan yang ketiga adalah karya-karya beliau yang berpengaruh di dalam dunia Islam. Saya mulai dari yang pertama tentang latar belakang kehidupan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi atau nama lengkapnya Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi lahir pada tahun 1842 di desa Termas, Pacitan, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga yang sangat religius yang dikenal sebagai penjaga tradisi keilmuan Islam di wilayahnya. Lingkungan pesantren yang kuat di Termas menjadi tempat awal terbentuknya karakter dan keilmuannya. Ayahnya, Yai Abdullah, adalah seorang ulama terkenal yang mendidik Syekh Mahfud dengan ketat sejak kecil, terutama dalam bidang Al-Quran, fikih, dan ilmu-ilmu dasar Islam. Pada usia remaja, beliau melanjutkan pendidikannya di berbagai pesantren ternama di Jawa. Setelah itu, beliau berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Di Mekah, Syekh Mahfud At-Tarmasi belajar dari berbagai ulama besar baik di Nusantara maupun di Timur Tengah, terutama Makkah dan Madinah. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa guru utama yang membentuk keilmuan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Yang pertama diantaranya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini adalah termasuk gurunya, yaitu seorang ulama besar dari Banten yang dikenal sebagai Imam Nawawi dari Timur. Beliau mengajarkan tafsir, fikih, dan hadis kepada Syekh Mahfud. Yang kedua ada Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu ulama asal Kalimantan Barat yang terkenal sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Beliau memberikan dasar-dasar ilmu agama kepada Syekh Mahfud. Yang ketiga juga ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu seorang mufti, seorang mufti Mekah dan tokoh terkenal dalam mazhab Syafi'i. Syekh Mahfud mempelajari ilmu hadis dan fikih dari beliau. Dan juga ada Syekh Muhammad Said Babasil, yaitu seorang ahli hadis terkenal di Mekah yang memberikan pengajaran intensif kepada Syekh Mahfud. Juga ada Syekh Umar Bajunaid, guru ilmu tasawuf yang mengajarkan Syekh Mahfud pemahaman mendalam tentang spiritualitas Islam. Dan yang terakhir juga ada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasibuan Al-Maki. Di bawah bimbingan beliau menguasai berbagai cabang ilmu, terutama di ilmu hadis. Kehidupan Syekh Mahfud di Mekah tidak hanya sebagai seorang pelajar, tapi juga sebagai guru yang menghasilkan banyak murid dari berbagai negara termasuk Indonesia, Malaysia, dan wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya. Nah, beliau dikenal sebagai ulama dengan sanad keilmuan yang kuat
yang kemudian diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Pembahasan yang kedua paparan kami adalah tentang karya dan kontribusi dalam ilmu hadis. Syekh Mahfud At-Tarmasi memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis, baik melalui karya tulisannya maupun melalui pengajarannya yang dilakukan di Mekah. Ya, berikut ini beberapa kontribusi yang menonjol. Syekh Mahfud menulis beberapa kitab penting yang menjadi rujukan dalam studi hadis, fikih, dan tauhid. Ya, di antaranya ada Kifayah Al-Mustafid, yaitu penjelasan atau syarah atas kitab Lubab Al-Hadid karya Imam Asyuti yang membahas hadis-hadis pilihan dengan penjelasan sanad dan matan. Yang kedua juga ada Tasnif Al-Ibaroh, yaitu sebuah karya penting yang memperkuat tradisi sanad keilmuan di kalangan ulama Nusantara. Ketiga juga ada Manhaj Dawi Nadhor, yaitu sebuah kitab yang membahas metodologi dalam memahami dan menelaah hadis. Nah, karya ini menjadi rujukan penting bagi para ulama Nusantara maupun di dunia dalam mengkaji sanad dan matan hadis. Nah, diantaranya karya-karya beliau tadi banyak sekali yang sudah digunakan di pondok pesantren maupun di perguruan tinggi, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Sebagai seorang muhaddis, Syekh Mahfud memiliki sanad keilmuan yang sangat kuat yang menghubungkan dirinya dengan para ulama besar di Makkah dan di Timur Tengah. Sanad ini kemudian diwariskan kepada murid-muridnya termasuk ulama-ulama dari Indonesia. Di antaranya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Asnawi dari Kudus. Nah, tradisi sanad ini memperkuat keabsahan transmisi ilmu hadis di Nusantara. Di Mekah, Syekh Mahfud juga dikenal sebagai salah satu guru utama di bidang hadis. Beliau mengajarkan kitab-kitab hadis klasik seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab lainnya kepada murid-muridnya dari berbagai negara. Hal ini menjadikannya salah satu tokoh penting dalam pengembangan ilmu hadis di dunia Islam, khususnya bagi kawasan Asia Tenggara. Kontribusi Syekh Mahfud tidak hanya berhenti di Mekah. Karya dan ajarannya banyak diterapkan di pesantren-pesantren di Indonesia, menjadikan ilmu hadis sebagai salah satu pilar utama dalam tradisi keilmuan pesantren. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga akan saya sampaikan adalah pengaruh di dunia Islam. Sebagai ulama hadis, beliau memiliki ribuan murid, ya, baik dari Nusantara maupun Timur Tengah. Ajarannya membentuk tradisi sanad ilmu yang kuat di Indonesia, menjadikannya sebagai perantara dalam transmisi ilmu hadis dari Makkah ke Nusantara. Nah, karya-karya beliau ini memberikan dampak besar bagi Nusantara maupun di dunia Islam secara umum. Dampaknya diantaranya adalah satu, rujukan utama dalam studi hadis. Jadi karya-karya beliau ini menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Misalnya adanya kitab Kifayatul Al-Mustafid dalam Manhaj Dawi Nadhor telah menjadikan rujukan penting bagi ulama dan pelajar yang mendalami ilmu hadis. Nah, karya-karya ini tidak hanya dipelajari di pesantren Nusantara, tetapi juga digunakan di lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah, terutama di Mekah. Syekh Mahfud mampu menjembatani tradisi ilmu hadis klasik dengan kebutuhan pembelajaran di masanya. Berikutnya juga untuk penguatan tradisi sanad di Asia Tenggara. Nah, karya-karya beliau mengukuhkan tradisi sanad sebagai elemen penting dalam transmisi ilmu agama, dan juga ada kontribusi dalam ilmu syarah hadis. Nah, karya Kifayatul Al-Mustafid tadi yang merupakan syarah atas Lubab Al-Hadid karya Imam Asyuti menunjukkan keahliannya dalam menjelaskan dan memperluas pemahaman hadis. Juga ada menjadi inspirasi bagi generasi ulama Nusantara. Nah, karya-karya inilah yang menjadi inspirasi bagi ulama-ulama besar Nusantara seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Asnawi Kudus, dan Kiai Ahmad Dahlan. Para murid ini tidak hanya meneruskan pemikiran beliau, tetapi juga mengembangkan tradisi keilmuan yang telah dirintisnya, sehingga pengaruh Syekh Mahfud meluas ke berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan juga yang terakhir,
menjadi penjembatan ilmu hadis antara Timur Tengah dan Nusantara. Sebagai ulama yang lama bermukim di Mekah, Syekh Mahfud berhasil menjadi jembatan intelektual antara pusat keilmuan Islam di Timur Tengah dengan tradisi keilmuan di Nusantara. Nah, karyanya inilah yang menyertakan nilai-nilai lokal dengan kerangka ilmu yang universal. Itulah tadi pemaparan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya dapat kami simpulkan bahwa Syekh Mahfud At-Tarmasyi merupakan salah satu ulama besar Nusantara yang memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu hadis. Lahir di Termas, Jawa Timur, dan beliau dikenal sebagai ahli hadis yang diakui di dunia Islam terutama setelah menimba ilmu di Mekah dan Madinah. Nah, Syekh Mahfud juga tidak hanya menguasai berbagai cabang keilmuan Islam, tetapi juga menulis karya-karya monumental seperti Manhaj Dawi Nadhor yang menjadi rujukan penting dalam kajian ilmu hadis. Dedikasinya dalam menyebarkan ilmu agama, khususnya hadis, menegaskan peran ulama Nusantara dalam kancah keilmuan Islam internasional. Beliau juga menjadi berjasa dalam mendidik generasi ulama berikutnya turut yang ikut melanjutkan keilmuannya di dalam ilmu hadis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.